sehat dan tetap semangat. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di hari ini dalam ibadah Rabu Blessing. Dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai Rabu Blessing kami pada hari ini. Tuhan, Engkau memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya Tuhan melawat. Biarlah boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami akan memulai Rabu Blessing kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menikmati berkat Tuhan bersama dengan keluarga. Takkan ku sesali, karena aku yang terindah, kan selalu terindah. Harus bagaimana ku mengungkapkannya. Oh, aku tersesat dan tak ada jalan pulang. Aku tanpamu, Maafkan aku untuk menyangkal dirimu. Berat rasa hatiku tinggalkan dunia. sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu. Harus mati bagiku. Selamanya. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Oh, dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir. Aku tahu berakhir sebagai pengorbanan terindah.
berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Yesus, jaminan hidup. Yesus, jaminan hidup.
tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan melak dan saleh-salehnya. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah Rabu Blessing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan menuntun hidup kita. Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami berdoa Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu, urapi kami, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua, baik kami yang menyampaikan maupun yang akan mendengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita umat Tuhan, maka kita harus bersukacita. Tak bisa dipungkiri lagi Bapak Ibu yang kekasih, bahwa di hari-hari ini kita semakin diperhadapkan dengan banyak tantangan yang tidak semakin mudah, juga beban hidup yang semakin hari terasa semakin berat. Itulah sebabnya banyak orang di dalam bahasa Jawa yaitu sambat atau mengeluh dan menjadi pesimis dalam menatap masa depan hidupnya. Di dalam Mazmur ini Bapak Ibu yang kekasih, yang dalam pembacaan kita pada saat ini yaitu diberi perikop atau judul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ada pertolongan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam saat-saat yang sulit atau sukar. Kalau kita tahu datang kepada Tuhan, kita merespon akan undangan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun, di situ Tuhan akan campur tangan kalau kita berharap kepadanya. Pesimis adalah sebuah sikap atau pandangan seseorang terhadap suatu hal yang digambarkan dengan ciri-ciri, yaitu tidak yakin,
ragu-ragu, bimbang, murung, sedih, putus asa, bahkan khawatir akan hidup ini. Seolah-olah tidak ada harapan, seperti kita ini berada dalam situasi yang sangat-sangat buruk. Bapak Ibu yang kekasih, sesulit apapun keadaan kita dan seberat apapun beban hidup yang ada di dalam hidup kita, sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan, telah dipanggil oleh Tuhan, kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita harus tetap optimis dan jangan pesimis, apalagi menyerah kalah pada keadaan. Sebab hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita harus tetap tabah dalam menjalani proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam keadaan yang sesulit apapun. Dalam keadaan yang sangat-sangat berat sekalipun. Di situ kalau kita berharap dan bersandar kepada Tuhan dan kita optimis bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Mengapa kita harus tetap optimis, Bapak Ibu yang kekasih, dalam menjalani hidup ini? Karena kita punya Tuhan, tak perlu diragukan kekuatannya dan kuasanya. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan menghalangi kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita? Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 31b dikatakan, yang saya sudah katakan tadi, karena itu kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, Bapak Ibu yang kekasih. Jika Tuhan yang bekerja, tidak ada perkara yang mustahil baginya dan bagi kita, orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Sekalipun kita berada di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, kesesakan yang berat, kalau kita senantiasa berjalan bersama Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat dan mengalami pemulihan, mengalami pertolongan, dan pertolongan itu akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengatakan seperti dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 yang kita sudah baca bersama tadi, yaitu ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tidak menyadari bahwa itu ada pertolongan Tuhan. Seperti mimpi saja itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan bermaksud untuk unjuk kebolehan tentang keilahiannya. Tetapi Dia memang, atau Tuhan memang adalah Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan yang maha besar dan ajaib segala perbuatannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita bersemangat dalam menjalani hidup ini, walaupun ada tantangan yang diperhadapkan dalam hidup kita. Sebab kita mempunyai Tuhan yang menjamin masa depan kita secara pasti. Dalam Amsal pasal 23 ayat 18 dikatakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan itu ada, Bapak Ibu yang kekasih. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita menggantungkan atau mengandalkan akan kekuatan kita, akan apa yang ada di dunia ini. Sebab kekuatan kita, kekayaan kita, kekayaan dunia ini, itu adalah sia-sia adanya.
Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tetap berharap hanya kepadanya dan tetap menantikan pertolongan Dia, sebab orang yang berharap kepada Tuhan tak akan mendapat malu. Jangan pernah takut dalam menjalani hidup ini, sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam segala rencananya. Dalam Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengalami pertolongan Tuhan di dalam menghadapi kesengsaraan yang luar biasa, Bapak Ibu yang kekasih, sehingga dia bisa mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ini perkataan Ayub yang telah mengalami dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kalau dulu dia pernah mengatakan di dalam Ayub 42 itu, dulu dia mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu ada di dalam ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Sehingga apa, Bapak Ibu yang kekasih, Ayub mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia dipulihkan keadaannya dari keadaan yang sungguh memprihatinkan. Penyakit yang mendera hidupnya, keluarga yang berantakan, anak-anak yang sudah meninggal semua, bahkan kekayaan yang tidak ada. Tetapi karena dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, itu mulai pasal 42 itu, kalau kita lihat bersama, sungguh Allah yang disembah Ayub itu juga Allah yang luar biasa, sama dengan Allah yang kita sembah saat ini, yaitu di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan sampai hilang pengharapan pada saat-saat kita menghadapi pergumulan hidup. Tapi kita mari bersandar dan berharap kepada Tuhan, sebab orang yang bersandar kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan, hidupnya akan berhasil. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Tapi kita datang kepada Tuhan, merespon akan undangan Tuhan, bahwa jika kita merespon undangan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan melihat pertolongannya dan damai sejahtera yang daripada Allah itu yang akan selalu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir yang kita akan baca bersama-sama, kita merespon akan undangan Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 11 ayat 28, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita sudah renungkan bersama-sama ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Amin firman Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang senantiasa memperdulikan kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama. Biarlah firman yang kami renungkan ini boleh menjadi kekuatan dan memotivasi hidup kami untuk kami semakin setia di dalam pengiringan kepadamu. Senantiasa
merespon akan undangan Tuhan, merespon akan firman Tuhan, sehingga kami bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Demikianlah Rabu Blessing kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. I know the Bible isn't perfect, cause it left one person out. There was Adam, there was Eve, and there was someone else around. Yeah, I think his name was Steve, and he was passing for time. When he heard the snake whispering to Adam in the garden, take the fruit, it's good for you. So said, I beg your pardon, I know it's not my business, but will you just hear me out? He said, I wouldn't lie, you should not go to that tree. The serpent knows the apple grows from a forbidden seed. All you want, what you can't have, but you've got all the things you need. There was Adam, there was Eve, and there was Steve. He said, Adam, don't be fooled by the snake. Don't risk it all for a taste. Oh, what a waste to have everything and give it all away. Adam looked around, and as he wrestled in his faith, Steve and Eve rolled up their sleeves to wrestle it and snake in the midst of all the chaos. Steve was still screaming out. He said, I wouldn't lie, you should not go to that tree. The serpent knows the apple grows from a forbidden seed. All you want, what you can't have, but you got everything you need. There was Adam, there was Eve, and there was Steve. He said, Adam, don't be fooled by the snake. Don't risk it all for a taste. Oh, what a waste to have everything and give it all away. Sometimes I feel like Adam, cause I've got more than I need. But even when I have it all, I want what's out of reach. Maybe I should learn my lesson, like Steve was talking to me. He said, I wouldn't lie, you should not go to that tree. The serpent knows the apple grows from a forbidden seed. All you want, but you can't have, but you've got everything you need. There was Adam, there was Eve, and there was Steve. He said, Adam, don't be fooled by the snake. Don't risk it all for a taste. Oh, what a waste to have everything and give it all away. He said, Adam, don't be fooled by the snake. Don't risk it all for a taste. Oh, what a waste to have everything and give it all away. Demikianlah Rabu Blessing kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.